Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, warganet, netizen dan subscriber channel Sasuk TV dimanapun Anda berada. Pagi menjelang siang ini saya beserta keluarga kembali tampil ke hadapan pemirsa sembari OTW ke tempat pesta salah seorang kawan saya. Ada beberapa pertanyaan dari netizen yang dijawab pada kesempatan ini. Yang pertanyaan itu baik yang masuk melalui Instagram atau inbox di Facebook ataupun di WA. Ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu dijawab, yaitu pertanyaannya memang sedikit agak perlu diketahui oleh khalayak, yaitu kapan Kampar ini disebut orang Oju, yaitu kapan Kampar ini disebut orang Oju, kapan orang Kampar diistilahkan sebagai orang Oju. Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, sepanjang yang saya tahu, hasil diskusi-diskusi atau saya bertanya kepada orang-orang tua kita di Kampar, wabil khusus kepada yang terhormat Datuk A. Latif Hasim, Datuk Bagindo, saya bertanya hal-hal kaitan dengan pertanyaan netizen ini, yaitu kapan orang Kampar disebut orang Oju dan kenapa disebut orang Oju, kira-kira begitu. Jadi dulu orang Kampar ini tetap dipanggil sebagai orang Kampar. Jadi orang-orang luar menamakan kita orang Kampau, orang Kampar. Setelah tahun 60-an, pindahnya ibu kota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, bergeser memang panggilan untuk orang Kampar itu. Jadi kalau orang bertanya orang mana, orang Bangkinang, kira-kira begitu. Ada istilah orang lima koto, ya kan? Nah, tapi belakangan ketika perantau-perantau orang Kampar ini banyak, katakan ya, menguasai pasar-pasar tradisional di daerah-daerah, kalau orang kita sebut di Ulak, ya. Nah, karena orang Kampar ini biasa merantau ke Ulak. Jadi orang Kampar bertemu orang Kampar itu selalu saling memanggil dengan sebutan Ocu, ya kan? Jadi misalnya saya merantau ke negeri A misalnya, terus saya berdagang di situ, terus saya jumpa orang kita Kampar di situ. Jadi orang Kampar sesama orang Kampar saling memanggil Ocu. Jadi orang tempatan di situ mendengar, oh, orang Ocu. Nah, karena panggilannya sama-sama memanggil Ocu. Nah, mana kampung Cu? Ada no iti, Ocu mana? Ada no Wangkuok. Nah, kira-kira begitu. Sehingga orang tempatan di situ mendengar panggilan Ocu begitu, sehingga ketika orang bertanya misalnya beli di mana tadi barang ini, misalnya dia berdagang di pasar, saya beli sama orang Ocu. Nah, kira-kira begitu. Jadi dibilangnya orang Ocu. Orang Kampar sesama orang Kampar itu memanggil dengan istilah Ocu. Terus ada juga istilah-istilah, ya katakanlah, karena memang perantau-perantau kita orang Kampar banyak yang berhasil di rantau karena mereka berdagang, mungkin saja ada ya katakanlah kecemburuan, sehingga disindir-sindir lah. Nah, disindir-sindir dengan istilah-istilah Ocu itu. Nah, itu orang Ocu, itu orang Ocu. Nah, kira-kira begitu.
Terus saya mendapat cerita dari almarhum Bapak Yuzamri Yakub, mantan Seko Pekanbaru. Semasa beliau hidup, saya pernah ngobrol-ngobrol sama dia, kenapa orang kita ini disebut orang ocu, Pak? Saya pernah tanya. Dia bilang begini, katanya, orang Kampar itu dulu anaknya kan banyak-banyak. Ada anaknya yang 10, ada anaknya yang 9 orang, 8 orang, 7 orang. Anak tertua dipanggil Uwo. Kalau di daerah air tiris sampai ke Ula mungkin dipanggil Uwo, atau di Bangkinang dipanggil Ontuo. Bagi yang laki-laki, Kotuo, yang perempuan misalnya. Anak kedua dipanggil Onga, anak ketiga dipanggil Udo. Nah, anak keempat dan seterusnya dipanggil Ocu. Jadi kalau satu rumah itu punya 10 anak, berarti 1 Uwo, 1 Onga, dan 1 Udo, 7 Ocu gitu loh. Jadi Ocu yang banyak. Jadi kalau anaknya 9, berarti ada 6 Ocu dan 1 Uwo, 1 Onga, dan 1 Udo. Sehingga Uwo ini katanya, Uwo atau anak tua itu kan punya tanggung jawab terhadap adik-adiknya, sehingga dia senang merantau. Nah, jadi anak tua ini merantau, anak yang nomor 2 Ongah juga misalnya merantau, yang nomor 3 Udo merantau. Nah, anak bungsu ini, anak keempat sampai seterusnya malah tinggal di kampung. Jadi ketika ketemu di mana saja, di pasar, kata Bapak almarhum Yuzamri Yakub, yang tinggal hanya Ocu-Ocu saja, karena Uwo, Ongah, dan Udo sudah merantau. Sehingga Ocu, mana Ocu? Nah, dan kalau tidak dikenal, orang yang kita tidak kenali namanya dan lebih tua dari kita, maka tak mungkin kita rasanya manggil Uwo, manggil Onga, manggil Udo, karena nggak tahu kita apakah dia anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga. Maka yang lazim dipanggil Ocu. Anak tua kah dia, atau anak nomor 2 atau nomor 3 pun dia, karena kita tak kenal nama dan tak tahu dia anak keberapa, maka lazim saja dipanggil Ocu karena dia lebih tua. Jadi semua orang dipanggil Ocu. Jadi akhirnya istilah itu muncullah dari orang luar Kampar. Misalnya di daerah Dumai misalnya, ketemu orang Kampar karena memanggil Ocu, dipanggil Ocu. Akhirnya orang Dumai bilang orang Kampar itu orang Ocu. Orang mana? Orang Ocu. Orang Ocu ya? Iya. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya begitu juga misalnya di Tembilahan, atau di Rengat, atau di Siak misalnya. Orang Kampar, orang mana? Orang Kampar, orang Ocu. Nah, jadi langsung saja memang orang Kampar itu disebut dengan orang Ocu. Jadi itu baru pada tahun 60-an sebutan orang Ocu itu baru dikenal. Sebelum itu tidak disebut orang Ocu, jadi disebut orang Kampar atau orang Kampau. Nah, ada satu hal lagi yang menarik menurut saya, para warganet dan netizen. Adat kita orang Kampar ini kan yang menempati rumah itu kan anak paling kecil, anak bungsu. Jadi kalau punya anak 5 misalnya, yang kelimanya perempuan, dialah yang menempati rumah orang tuanya. Jadi selain yang lain bikin rumah, jadi rumah ayah atau rumah emaknya itu ditempati anak paling kecil, anak bungsu. Jadi ada sebuah sebuah keistimewaan katakan untuk Ocu itu, anak paling bungsu, bahwa dia menempati rumah orang tuanya. Setidaknya memang Ocu itu mendapat keistimewaan dari orang tuanya, dan itu sudah menjadi tradisi di Kabupaten Kampar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.